Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Masih membahas tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan muridnya Yusha' bin Nun untuk belajar kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu itu disebutkan ceritanya di dalam surah Al-Kahfi yang paling jelas adalah surah Al-Kahfi di ayat 71 sampai 82. Itu tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. Dan kita sudah sebutkan ayatnya, bacakan ayatnya juga arti dan terjemahannya. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa pendapat para ulama yang mengenai kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sudah bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam, mereka berjalan berdua menyusuri pantai. Karena kenapa disebut berdua? Karena lakukan sesungguhnya di sini adalah dua orang antara Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Padahal di situ juga ada Yusha' bin Nun yang kemarin ikut berdengan Nabi Musa. Tapi karena lakukannya ini ada dua orang, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, maka di sini sebutkan dua orang ini ya. Jadi setelah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir, maka Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan menyusuri pantai. Dengan perjanjian kemarin bahwa Nabi Musa boleh ikut dengan catatan jangan banyak tanya, berdiam aja. Ya. Lalu mereka menjumpai perahu. Lalu terjadilah pembicaraan dengan mereka agar mereka berkenan mengantarkannya. Setelah tahu Nabi Khidir, mereka pun mengantarkannya tanpa upah. Jadi ada perahu di situ ya, seperti macam kapal begitu ya. Kapal lah, jukung kah atau apa ya, kayak kapal ketinting begitulah. Nabi Khidir bertemu dengan si pemilik kapal ini. Cerita bla 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 dan seterusnya. Nabi Khidir minta diantarkan ke suatu tempat. Nah, ketika si pemilik kapal ini mengetahui ini Nabi Khidir, oh ini Nabi Khidir, ya sudah nggak usah bayar. Bahasa kitanya begitu. Diantarkanlah mereka. Lalu keduanya naik kapal. Tidak ada yang mengejutkan keduanya melainkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Di mana pada saat kapal ini berjalan, Nabi Khidir sudah mulai nyeleneh. Apa yang dikerjakan Nabi Khidir? Dia melubangi perahu tadi, plak dilubanginya. Dengan apa? Dengan kapak. Kampak. Bung. Dipecahnya kapal tadi. Melihat kejadian itu, Nabi Musa protes. Karena Nabi Musa ini kan melihat pandangan syariat. Sedangkan Nabi Khidir memandang dengan hakikat hikmah daripada apa yang dikerjakannya. Kita sudah bahas ya kemarin, pada pertemuan yang lalu perbedaan antara
Rasul dengan Nabi. Nah, kalau Rasul ini kan diberikan wahyu tapi tidak perlu disampaikan. Nah, Nabi Khidir mendapatkan wahyu ta'ala, bolongin tuh kapal. Maka Nabi Khidir pun membolongi kapal tersebut. Cuman yang anehnya ya, dikatakan kapal itu walaupun bolong, namun air laut tidak ada yang masuk ke dalam kapal tadi. Bolong begitu saja, rusak begitu saja. Nabi Musa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa berkata, bahasa kitanya, Khidir, apa yang kau kerjakan? Ini mereka ini, nih yang pemilik kapal ini telah memberikan kita tumpangan tanpa upah lagi, tanpa upah, gratis. Lalu kenapa engkau merusak kapal ini? Kenapa engkau merusak kapal ini? Nah, mendengar perkataan Nabi Musa, maka Nabi Khidir pun mengingatkan perjanjian mereka berdua sebelum mereka berjalan. Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Khidir berkata, wahai Musa, bahasa kitanya, bukankah aku telah berkata kepadamu, aku telah berucap kepadamu sebelum ini, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa tidak akan bisa mampu bersamaku. Perjanjiannya kan kemarin apa ya sebelumnya, jangan banyak bicara, jangan tanya, apa yang kukerjakan jangan tanya. Nah sekarang kenapa engkau tanya itu? Makanya aku bilang dari awal, bahasa kitanya nih ya, tidak bakalan kamu mampu mengikuti aku ini. Tidak bakalan mampu. Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Bahasa kitanya, maaf Nabi Khidir, aku lupa perjanjian kita. Nah, kata Nabi Khidir bahasa kitanya, ingatin, jangan tanya, diam saja. Makanya ada orang yang belajar ilmu tasawuf ya, kalau dia sudah ibarat kata masuk dalam riyadhah, gurunya itu terkadang bilang jangan banyak tanya ya, ikuti aja kata gurunya, ikuti. Nah terkadang kalau banyak tanya gagal tuh santri. Santri itu gagal. Dan sebenarnya seorang santri kepada gurunya itu ibarat kata seperti mayit yang telah terbujur kaku karena telah hilang ruhnya. Mayit yang sudah mati itu mau diapain sama tukang mandi? Mayit itu nggak boleh bergerak. Diangkat tangannya nurut, diangkat kakinya nurut, dibalik badannya nurut. Nurut saja, jangan banyak protes. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang memandikan si mayit tadi, tiba-tiba ketika dimandikan, menolak dia. Diangkat tangannya si mayit ini sama si tukang mandi. Nah mau dia. Apa yang terjadi? Tukang mandi berkata, wah ini mati jadi hantu ini. Mati jadi hantu. Bahaya nih, jangan dimandikan. Lari. Begitu juga murid. Kalau memang dia betul belajar dengan gurunya, jangan banyak protes. Diam saja. Diam, ikutin gurunya. Ketika banyak tanya, selesai. Apalagi kenapa guru? Ketika dia sudah bilang kenapa, dalam pandangan ilmu orang tasawuf, gagal sudah santri itu. Ketika dia pertama kali kenapa guru, selesai. Sampai di situ aja urusan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Khidir ke Nabi Musa. Gak bakalan kau Musa mampu. Tapi Nabi Musa kan penasaran orangnya. Coba dulu. Coba. Nah di sini katakan,
Baru ngelihat yang aneh, tiba-tiba Nabi Musa protes. Kenapa dirusak? Nah, kalau kita dramatisir, Nabi Khidir itu berkata, "Hai Musa, kan sudah perjanjian tuh jangan banyak tanya. Kenapa kau tanya? Kau ini protes. Kau ini menanya. Padahal yang punya kapal nggak nanya-nanya. Dia ngelihat tuh yang punya kapal, aku ngerusak kapal itu. Tapi yang punya kapal nggak protes, diam saja. Loh, padahal dia pemilik kapal. Lah kamu ini bukan pemilik kapal, kok protes?" Nah, kalau kita dramatisir seperti itu tuh. Di dalam riwayat hadis dikatakan, Nabi kita bersabda, pertama kali yang dilakukan Musa tersebut adalah karena lupa. Nah, dalam riwayat dikatakan Nabi Musa ini bertanya demikian itu memang karena lupa. Karena lupa dia. Oh iya, kenapa aku tanya? Padahal kemarin sudah berjanji. Sebelumnya sudah berjanji jangan banyak tanya. Nah, dalam cerita itu Nabi Musa sudah minta maaf dan ya sudahlah, sekali dulu, kata Nabi Khidir, sekali kau bikin kesalahan. Nah, dalam cerita itu dikatakan kemudian ada seekor burung pipit. Burung pipit. Dia berhinggap di ujung perahu, ujung kapal tadi, burung pipit. Ya, semacam burung pipit ya. Kalau sini sebutkan burung pipit. Atau mungkin burung layang, burung apa namanya, burung yang ada di laut itu. Ada seekor burung hinggap di perahu tadi, kapal tadi. Lalu si burung pipit ini memasukkan paruhnya ke dalam lautan. Ya, cuk masuk paruhnya, cuk ke dalam lautan. Untuk minum air laut, cuk minum. Masuk. Melihat pemandangan itu, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa." Nah, jadi Nabi Khidir sambil ngajarin Nabi Musa ini ilmu hikmah. Kata Nabi Khidir, "Hai Musa, apa yang kau lihat dari burung itu?" Apa itu? Nabi Musa nggak tahu ya, saya cuma lihat zahirnya saja. Burung itu lagi memasukkan paruhnya ke dalam lautan. Mungkin saja dia minum, atau mungkin apa yang lain. Ya, bahasa kitanya. Nabi Khidir bilang, benar, itu zahirnya. Tapi apa maksudnya itu? Kau ambil hikmah di situ, apa maksudnya? Nabi Musa geleng-geleng bahasa kitanya. Nggak tahu. Lalu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ilmuku digabungkan ilmu kita berdua," bahasa kitanya, sebenarnya itu adalah dalam hubungan ilmunya Allah. Ilmuku itu semuanya datang dari ilmunya Allah. Artinya yang Allah berikan kepada kita ini tentang ilmu hanya sedikit. Kau zahirnya, aku batinnya, bahasa kitanya. Sedikit sekali diberikan sama Allah. Sedangkan ilmunya Allah itu adalah lautan. Burung pipit yang memasukkan paruhnya ke dalam lautan itu, mengambil air laut sedikit, lalu dimasukkan ke dalam paruhnya, mungkin ditelannya, itulah gabungan ilmu kita. Bahkan ilmu seluruh alam semesta ini. Ilmuku, ilmumu, dan seluruh alam semesta ini digabungkan ilmu semuanya. Ilmu apa saja dah. Gabungkan yang pintar-pintar mulai zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Itu kata Nabi Khidir hanyalah secuil. Hanyalah seperti halnya air laut yang diambil oleh burung pipit tadi. Dikit sekali. Sedangkan ilmunya Allah tuh lautan. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira air laut itu berkurang dengan seekor pipit mengambil air dengan paruhnya tadi? Jawabannya sedikit pun tidak berkurang.
Sedikit pun tidak berkurang. Nah, Nabi Khidir memberikan pelajaran. Artinya kita ini nggak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim, masih ada yang lebih alim lagi. Di atas orang yang pintar, masih ada yang lebih pintar lagi. Di atas orang yang cerdas, ada yang lebih cerdas lagi. Tapi mentoknya di mana itu? Mentoknya di Allah Ta'ala. Karena Allah pemilik ilmu. Kumpulkan saja seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Baik dari alam manusia, makhluk manusia, jin atau malaikat, kumpulkan semua. Kepintaran mereka itu semuanya hanya secuil dari air laut yang dimasukkan ke dalam paruh atau mulutnya burung tadi. Dikit sekali. Dalam riwayat hadis yang lain, dalam riwayat hadisnya, itu bukan paruh. Ini hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, ilmunya Allah dengan ilmunya yang Allah berikan kepada makhluknya, itu ibarat kata seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, lalu diangkat jarum tadi, kemudian ada ujung air, ya ada air yang di ujung jarum tadi. Itulah ilmunya makhluk yang Allah berikan. Secuil dari air yang menempel di ujung jarum tadi. Sedangkan ilmunya Allah lautan itu. Lalu pertanyaannya, apakah berkurang lautan, air lautan dengan secuil air yang menempel di jarum tadi? Jawabannya tidak berkurang. Jangankan satu jarum, air laut diambil sebanyak apapun, tidak bakalan berkurang air laut itu. Tetap begitu-gitu aja dia. La ilaha illallah. Nah, itu ya. Baik, setelah itu dikatakan Nabi Musa minta maaf. Ya, maafin aku. Nah, cuman kesalahan pertama ini karena memang betul-betul lupa. Sampai akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir tadi, kenapa dirusak kapal itu? Nah, apa hikmahnya Nabi Khidir merusak kapal itu? Nanti disebutkan di akhir. Ya. Ringkas kata, mereka melanjutkan perjalanan dengan naik kapal. Si pemilik kapal pun cuma diam. Apa yang dilakukan Nabi Khidir diam saja. Sampai akhirnya mereka sampai di pantai. Sampai di tempat tujuan. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir keluar dari kapal tersebut. Berpamitan dengan pemilik kapal, mengucapkan terima kasih. Mereka pun berjalan. Jalan ya. Terus berjalan. Nggak banyak ngomong, jalan saja. Lalu mereka berjumpa dengan seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Ia adalah anak nih. Anak laki-laki. Lagi main sama teman-temannya. Namanya anak-anak kan, larian begitu lagi rame dengan teman-temannya. Kemudian Nabi Khidir ngelihat salah satu anak tadi, dilihatnya nih. Dilihatnya. Panggil. Sini. Walad. Walad. Anak sini. Kata Nabi Khidir. Datang anak tadi itu. Ada yang mengatakan nih anak nih ganteng, cakep, pintar, paling dominan lah di antara anak-anak yang lagi main di situ. Dipanggil sama Nabi sini. Ketika anak itu dekat, anak itu pun dicekik oleh Nabi Khidir. Cekiknya. Cekik Nabi, cak lehernya, wah, sampai mati. Wah, kata Nabi Musa, parah ini. Ini lebih parah dari kapal. Kalau kapal ini kapalnya jadi rusak. Lah ini anak orang dibunuh. Coba kalau sekarang nih ya, ada guru ngajarkan sebegitu, habis ditangkap gurunya. Jangankan membunuh, memukul aja gurunya lawan murid, selesai. Tangkap gurunya, masuk polisi. Makanya beda ya. Coba kita masih kecil ya, tahun 80-an kita belajar. 80-an, 90-an tuh. Guru kita tuh, guru SD, SMP tuh, wah dia punya penggaris kayu.
Penggaris master itu. Nah, yang lebarnya segini nih. Kalau dia ngajar guru ngajar tak nih. Apa namanya nih? Penggaris kayu itu. Dipukulkannya ke papan tulis tak. Ada yang mucil, penghapus apa dulu? Kapur tulis terbang. Kapur barus terbang dulu. Cok begitu. Masih ribut, apa yang terbang? Penghapus. Terkadang kalau ke penghapus kain aja lumayan. Ini penghapus kayu terbang, lupak. Benjol sudah santri. Masih muncul, maju kata gurunya. Tanganmu, truk, menggaris, pak begitu. Berani kita ngadu sama orang tua? Udah berani. Pulang ngadu kita, mama aku dipukul sama guru. Apa yang terjadi? Kata mama kita, kamu juga yang nakal, pantas kamu dipukul sama gurumu. Kepok kata mama kita. Makanya jangan nakal, jangan mucil. Zaman dulu, makanya jadi orang zaman dulu. Akhlaknya baik-baik masih. Tahan banting. Kuat begitu. Anak zaman sekarang ya Allah, gemulai. Tulangnya kayak di presto begitu, lembek jalannya. Sedikit kena jewer sama gurunya, ngelapor sama orang tua. Jangan kena jewer, dimarahin sama rujung, ngelapor ke orang tuanya. Orang tuanya ngelabrak sekolah tadi. Bikin status di mana? Di media sosial, inilah, itulah, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Gurunya kena tangkap, kasihan gurunya. Kata gurunya, kalau begini enggak usah, kalau ada nakal biarkan saja sudah. Makanya itu ada wacana nanti ke depan tuh ya Allah benar atau tidaknya guru itu diberikan kebebasan untuk mengajar. Ya, dibebaskan untuk mengajar. Artinya kalau gurunya kejam itu perlu punya guru kejam supaya anak-anak ini jangan lebay, jangan lemas jadi anak itu. Berani anak-anak zaman sekarang dengan guru. Dulu kita mana berani sama guru. Guru lewat depan kita diam semuanya. Lah sekarang guru diejek-ejek sama murid. Bukan guru yang mukul murid, murid yang mukul guru. La ilaha illallah, terbalik zaman sekarang. Apa yang terjadi? Lihat generasi yang muda-muda sekarang. Banyak yang gagal, narkoba, hamil di luar nikah, geng-gengan, betato-tatoan, begiwang, aduh, nggak karuan sudah. Kenapa? Yaitu kualat dengan guru tadi, kualat. Dan anak santri yang begitu, orang tuanya berani dengan gurunya, selesai. Anak itu nggak bakalan jadi. Gagal dia. Gagal dalam belajar ilmu agama, bahkan yang lebih parah gagal dalam hidupnya di dunia ini. Mengerikan sekali. La ilaha illallah. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Panggil semua. Dilihatnya begitu anak ini cekeknya. Tak. Anak itu pun dicekek, lalu dibunuhnya Nabi Khidir. Nabi Musa ngelihat, protes Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa berkata, wahai Nabi Khidir, bahasa kitanya, ini parah, lebih parah dari yang tadi. Kenapa kau bunuh jiwa anak itu? Ini anak masih bersih, nggak ada dosanya. Anak-anak itu kan nggak ada dosa. Kalaupun dia nakal itu nggak ada dosa. Kenapa kau bunuh dia? Bukan karena dia membunuh orang lain. Ini orang ini nggak ada dia bikin kasus. Kalau dia membunuh orang lalu dikisah itu wajar. Lah ini nggak ada bunuh orang dia. Kenapa kau bunuh anak ini? Lalu Nabi Khidir berkata, bukankah sudah aku katakan wahai Nabi Musa kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar untuk belajar kepadaku.
Nah itu tuh. Gitu ya. Nanti kisahnya disebutkan di belakang. Kenapa Nabi Khidir itu kok sampai membunuh anak? Dalam riwayat yang lain dikatakan orang tuanya ngelihat. Orang tuanya ngelihat. Nah, anak kok dibunuh, ya sudahlah. Nggak ada yang protes. Anak-anak yang lain gak ada yang protes, orang tuanya nggak protes, Nabi Musa aja yang kor-kor. La ilaha illallah. Nah, sudah. Kata Nabi Khidir, hai Musa, kedua kali sudah engkau bertanya. Nah, dikatakan, wahai Nabi Musa, bahasa kitanya ya, kalau sekali lagi engkau bertanya kepadaku, bubar kita. Kita sampai di sini saja. Sekali lagi nih, ini kan kedua kali. Diberi kesempatan sekali lagi. Kalau masih bisa bertahan, terus. Tapi kalau seandainya kau bertanya yang ketiga kali, bubar kita. Artinya kau tidak usah belajar denganku lagi. Cukup sampai di sini aja. Nah, setelah itu, mereka pun berjalan. Hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, satu kampung nih, masuk di pedesaan. Satu penduduk desa ini orangnya pelit. Pelit. Mereka minta dijamu kepada penduduk kampung tersebut. Tapi orang-orang kampung tersebut tidak mau memberikan mereka siapa? Nabi Musa, Nabi Khidir. Jamuan, makan. Jangankan makan, minum saja nggak dapat. Nggak dikasih. Pelit satu kampung. Mungkin orang kampung ini nggak kenal dengan Nabi Musa, nggak kenal dengan Nabi Khidir. Ya, nggak kenal dengan Nabi Musa, nggak kenal Nabi Khidir. Karena dulu kan belum ada Facebook, belum ada media sosial, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Jadi nggak tahu nih. Mungkin kenal di nama, tapi nggak kenal di orang. Ya, minta jamuan makan, artinya sebagai tamu nih, tolong diberi kehausan musafir nih. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Tapi apa yang terjadi? Nabi Khidir tetap berjalan dengan Nabi Musa. Lalu mereka mendapati di kampung tersebut ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Rumah di sana itu kan terbuat dari tanah ya. Terbuat dari tanah. Kalau kita kan di Indonesia ini khususnya di Balikpapan, ya kalau dulu-dulu terbuat dari kayu. Lah ini terbuat dari tanah. Sampai sekarang ya rumah-rumah orang Arab itu masih ada yang terbuat dari tanah. Kalau kita datang ke Tarim, Hadramaut, banyak sekali rumah terbuat dari tanah. Jadi tanah liat. Ya tanah itu dikasih air, kemudian dikasih jerami kering, ya diudak-udak di apa namanya, ya di blender situ, diudak-udak. Nah, kemudian nanti dicetak, dibikinkan bata gitu. Tapi batanya bukan bentuk bata kita seperti ini. Setelah kering nanti baru dibikin dinding, diplester lagi sama tanah tadi. Kuat dia karena dia pakai jerami. Loh, kenapa pakai tanah? Karena di sana tuh jarang hujan. Setahun paling-paling 2 kali hujan. Perpindahan musim dari musim ke panas ke dingin atau dingin ke panas. Tapi Bang, kalau hujan nang kayak kiamat ibarat kata jelas banget. Nah, karena jarang hujan, maka banyak rumah di sana terbuat dari tanah. Kok terbuat dari tanah? Karena kalau rumah terbuat dari tanah, itu kalau musim panas, di dalam itu lebih dingin. Tapi kalau musim dingin, tanah itu di dalamnya jadi hangat. Itu kelebihan rumah terbuat dari tanah. Tapi kalau terbuat dari beton, dari batako itu panas sekali. Musim dinginnya dingin banget, musim panasnya panas banget. Karena dia batako. Ada unsur semen. Ada unsur semennya. Nah, Nabi Khidir dengan Nabi bisa ngelihat dinding rumah ini mau roboh. Maka Nabi Khidir pun bahasa kitanya betukang. Nah, betukang. Ayo Nabi Musa, ayo. Kenapa Nabi Khidir? Kita betukang dulu. Betulkan nih rumah orang nih.
Rumah orang yang meroboh dibetulin, dirapiin dindingnya supaya nggak roboh lagi, diplester lagi. Kalau bahasanya di semen lagi, ditembok lagi, diplester lagi, dicat lagi bahasa kitanya. Sampai selesai. Melihat kejadian ini Nabi Musa bertanya, Nabi Khidir, ini orang kampung nih pelit-pelit semua. Jangankan kita minta makan, minta minum aja nggak dikasih. Lah sekarang ada rumah mau roboh, kita betulin rumah ini. Ya. Apakah kita tidak minta dulu upah kepada mereka? Minta upah dulu nah. Banggar dulu, ini berapa nih nah? Kalau nggak pakai uang, pakai makan kah, gajinya pakai minum kah, jangan gratis nih. Sudah uyuh-uyuh, nggak ada diberi makan, diberi minum. Aduh, Nabi Musa ini nggak protes, cuman ngasih saran. Tidak protes, cuman ngasih saran saja. Tapi apa yang dikatakan? Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara aku denganmu, wahai Nabi Musa. Nah, kau bertanya lagi yang ketiga. Walaupun bentuknya adalah saran, bukan protes. Dia saran, tapi kena itu. Makanya kata ulama, ya, kalau orang tuh belajar dengan ilmu tasawuf dengan guru yang mursyid, ketika sang anak itu, sang santri tadi bertanya, kenapa? Selesai sudah, gagal. Kenapa guru? Selesai. Kalau guru bilang kerjakan, kerjakan. Sudah, jangan banyak tanya, jangan protes. Siap, kerjakan. Jadi santri itu sebenarnya mentalnya itu kayak tentara. Ya, kalau tentara itu kan siap komandan, siap ketemu, siap, siap, siap. Pokoknya siap terus. Tentara. Santri mentalnya itu harus seperti tentara. Siap. Kata gurunya, ini kerjakan, itu kerjakan. Nah, jangan sampai ada kalimat kenapa. Ketika sang murid tadi bilang kenapa, selesai. Begitu juga Nabi Khidir ini. Padahal bukan bertanya, bukan protes, ngasih saran. Coba minta upah dulu, wahai Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara kita denganmu, antara aku denganmu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan kenapa aku melakukan yang 3 hal tadi. Nah. Berapa menit lagi? Apa ya hikmahnya kalau Nabi Khidir membolongi kapal itu? Apa ya maksudnya kalau Nabi Khidir itu membunuh anak kecil tadi? Apa ya tujuannya Nabi Khidir merenovasi dinding rumah yang tadi mau roboh? Nah, insya Allah nanti akan datang, kita akan sambung cerita tentang hikmah di balik pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Soalnya kita sebutkan, dan ada beberapa pendapat di antara ulama dan kalangan ilmu hadis. Insya Allah. Baik, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.